Alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnahnya Syekh Sabiq. Pembahasan kita masih di seputar salat berjamaah ya Pak. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Kita masuk di poin ketiga terkait dengan salat berjamaah ya Pak ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan salat berjamaah, yaitu istihbabus sa'yi ilal masjid bis sakinah. Sunnahnya melangkah ke masjid, berjalan ke masjid ya dengan tenang, Jadi sakinah, tenang, jadi enggak gerusa-gerusu ya, asal cepat gitu. Jadi berjalan, tapi bukan berjalan santai Pak ya, karena dia di atas masyu itu. As-sa'yu itu kan kalau masya kan biasa jalannya. Kalau as-sa'yu itu di atas itu, jadi enggak juga berlari ya. Tapi enggak juga berjalan biasa, as-sa'yu ya. Sa'i. Jadi disunnahkan tapi dengan tenang ya. Jadi disunnahkan kita melangkah berjalan ke masjid dengan tenang dan wikor. Tenang itu maksudnya apa ya? Jadi tenang, kalau kata Imam An-Nawawi itu dibedakan antara tenang as-sakinah dengan wikor itu. Kalau kata beliau, as-sakinah itu adalah at-ta'anni fil harakat ya. Bergerak dengan pelan, wajtinabul abas, menjauhi hal-hal yang enggak penting. Jadi bukan berjalan kemudian kita sibuk sambil ngobrol nyantai, enggak gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Wal wikor artinya adalah dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara dan tidak melirik kiri kanan. Artinya konsentrasi kita mau berangkat ke masjid. Tapi kita memang disunnahkan Pak ya, secara umum kita disunnahkan berangkat ke masjid itu dengan tenang dan wiqar. Dimakruhkan bagi kita untuk tergesa-gesa, kemudian berlari ya Pak ya. Jangan ke masjid tergesa-gesa dan berlari. Sunnahnya itu tenang saja, tenang. Bahkan kita pun dalam kondisi misalnya telat nggak sengaja Pak, jangan dibiasakan untuk telat itu ya. Kita nggak sengaja telat atau nggak terbiasa dengan itu. Cuma ketika kita telat jangan kita berlari untuk mengejar itu ya. Kenapa? Karena manusia itu li'annal insana fi hukmil musalli, seseorang itu berada di hukum orang yang salat ketika dia keluar dari rumahnya untuk berangkat sholat. Jadi ibu, bapak keluar dari rumah itu hukumnya sudah mendapatkan pahala orang yang sudah sholat, sehingga nggak perlu tergesa-gesa ya. Kalau bisa sebelum azan berkumandang kita sudah di masjid memang pas azan itu. Namun kalau seandainya di suatu waktu kita terlambat, jangan juga berlari-lari ke masjid Pak ya. Pengen mendapatkan rakaat bersama imam. Kenapa? Ada hadisnya ya, dia ada riwayat Pak dari Abu Qatadah radhiyallahu an ya, berkata, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ketika kami sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz sami'a jalbata rijalin. Jadi sedang salat itu, kata Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar suara telapak kaki Pak ya, cepat ya, nah gitu ya, tok gitu ya. Orang berlari lah ya, seperti orang berlari, tuk gitu ya. Nah. Falamma shalla, selesai salat maka Rasulullah bertanya, masya'nukum, tadi apa yang kalian lakukan, kok ada suara telapak tuk orang lari itu. Qalu istajalna ila shalah, mereka mengatakan, ya Rasulullah kami tergesa-gesa mau sholat gitu, Kata Rasulullah, fala taf'alu, jangan lakukan itu
Jangan lakukan itu. Ya. Idza ataitumus sholata, kalau kalian mau mendatangi salat, kalau kalian mendatangi salat, fa alaikumus sakinah. Kalau mendatangi salat itu tenang, dalam posisi tenang, berangkat tenang, gitu ya. Tenang bukan berarti santai ya Pak ya, karena makna sakinah tadi itu adalah kita berjalannya konsentrasi, bukan melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Fa'alaikumus sakinah wa ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari imam maka ikutilah. Fasallu, ikut bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kalian luput dari imam maka sempurnakanlah. Ya, jadi makanya salah satu sunnahnya pertama apa Pak? Kita kalau ke masjid berjalan dengan tenang. Tenang bukan berarti santai, tenang dan ya wiqar ya. Wiqar itu artinya menundukkan pandangan, merendahkan suara, kemudian konsentrasi ke tujuan Pak ya. Jangan kita berangkat ke masjid kemudian singgah dulu ke angkringan ngobrol dulu gitu ya. Jangan. Santai di situ artinya Pak, tenang di sini artinya tetap konsentrasi ke tujuan gitu. Nah, kalau seandainya kita telat Pak, ya kalau bisa kita datang tentunya sebelum iqomah berkumandang, atau kalau bisa ya kita sejak awal sudah di masjid. Apa yang kita dapati imam ikuti Pak Bu ya. Kalau misalnya kita mendapati imam dalam posisi ruku, berarti kita takbiratul ihram ruku, berarti terhitung 1 rakaat. Kalau kita mendapati imam sujud, maka ya takbiratul ihram kemudian sujud ya. Kita langsung ngikuti imam itu, walaupun kita enggak apa Pak Bu mendapatkan 1 rakaat, tapi pahalanya tetap ada gitu ya. Jadi wa ma adraktum fasallu, jangan kita tunggu imam. Kalau imamnya masih ruku ya kita nyantai dulu Pak, jangan nyantai dulu tunggu rakaat kedua naik, jangan, langsung saja. Karena wa ma adraktum fasallu, kalian dapati imam itu ya gitu, ikuti imam itu ya. Misalnya kita mendapati imam di antara 2 sujud, takbirat Allahu Akbar, kemudian langsung duduk di antara 2 sujud gitu ya. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau yang luput dari kita tinggal kita sempurnakan, kan gampang berarti. Jadi nggak usah tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Yang dapat ikuti, yang luput tinggal disempurnakan. Karena apa? Karena pahala kita semenjak kita keluar rumah, sejak awal melangkah itu sudah dihitung sholat udah itu Pak ya. Asalkan kita memang sakinah dan wiqar. Sakinah itu melangkah ke masjid, memang tujuannya udah konsentrasi ke masjid, dan kita nggak sengaja untuk menunda-nunda itu ya. Jadi itu yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi ketika mendapati imam ya ikuti langsung imam itu, jangan kita tunggu. Misalnya ketika kita mendapati sujud, ya udah kita nyantai dulu, tunggu imam naik ke rakaat kedua, karena nanti kan nggak terhitung juga. Nggak gitu pikiran kita langsung saja ikut bersama imam itu. Mau terhitung 1 rakaat atau tidak, kita ikut imam. Kita dapati imam, wa ma adraktum fasallu gitu. Fasallu, kita ikuti itu. Kalau mendapati ruku kan dihitung 1 rakaat. Kalau di i'tidal dan ke ujungnya berarti kan tidak terhitung 1 rakaat, tapi kita ikuti imam posisinya seperti itu. Termasuk misalnya ketika imam mau salam, ya udah ikuti kita imam Pak ya. Tetap saja imam yang utama itu lebih utama daripada imam kita bikin bermakmum setelahnya itu. Kita bikin jamaah baru setelahnya. Kita datang ke masjid, imam sudah mau tahiyat akhir, ya udah ikuti imam yang utama itu. Ya, itu tetap lebih utama daripada kita bikin jamaah baru setelahnya ya. Yang kita tunggu imam selesai dulu misalnya, baru kita gabung bikin jamaah baru. Idealnya kita ikut aja imam langsung Allahu Akbar, gak terhitung 1 rakaat, tapi kan pahala kita bersama imam utama tetap dapat pahala berjamaahnya gitu ya. Walaupun setelah itu kita menyempurnakan bilangan yang tertinggal. Jadi terbaiknya memang tetap kita mengikuti imam yang utama. Jadi maka kita dilarang untuk tergesa-gesa itu alasannya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena pertama, ketika kita keluar dari rumah itu sudah dihitung pahala kita sebagai orang yang sholat ya. Kemudian kita melangkah tenang dalam artian bukan berarti kita santai. Dapati imam di masjid seperti apa, misalnya imam dapat ruku ya kita langsung Allahu Akbar ikut ruku gitu ya. Kalau mendapati sami Allahu liman hamidah i'tidal, berarti kita ngikut i'tidalnya. Sebatas apa kita misalnya masih mendapati ruku, ya asalkan imam belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, berarti kita mendapati i'tidalnya. Jangan kita paksakan. Ya. Jadi sebelum imam sami Allahu liman hamidah berarti terhitung ruku. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kemudian kita paksakan ruku, ya itu sebenarnya nggak terhitung satu rakaat berarti, Pak. Ya. Karena imam sudah beralih posisinya, gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi sunnahnya, Pak, kita melangkah ke masjid tenang. Kalau bisa kita sebelum azan berkumandang udah di masjid. Kalau bisa sebelum kita sholat sunnah dulu di masjid, sebelum iqamat itu. Tapi kalau seandainya telat, ya itu yang kita lakukan. Berjalan dengan sakinah, tapi bukan berarti santai, tapi jangan tergesa-gesa juga, gitu ya. Karena apa yang kita dapati kita kerjakan, yang luput tinggal disempurnakan. Yang luput tinggal disempurnakan. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengarkan iqamah, famshu ilas shalah, berjalanlah ke mengerjakan salat ke masjid, wa alaikumus sakinah wal wiqar, kalian tenang, kalian wiqar, ya, tenang, ya, berjalan dengan tenang. Tadi itu Pak ya, pelan dalam artian melangkahnya menjauhi hal yang tidak penting, kemudian wiqar menundukkan pandangan, kemudian konsentrasi ke tujuan. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka sempurnakan. Wa ma fatakum fa'timu, apa yang kalian luput darinya maka sempurnakanlah. Ini gampang sebenarnya. Jadi kalau luput, ya kita sempurnakan. Ya, kita dapati imam seperti apa, itu kita ikuti. Jadi imam utama tetap lebih utama daripada imam selanjutnya. Memang imam utama tetap lebih utama selanjutnya. Imam yang kedua itu memang ada khilaf juga di kalangan para ulama, ya Pak. Beberapa ulama salaf itu berpandangan nggak boleh ada jamaah kedua di masjid, walaupun itu pandangan yang nggak begitu kuat ya. Nah, ada pandangan gitu. Kalau ada riwayat dari siapa itu ya, salah seorang sahabat itu yang ketika mendapati telat di masjid dia langsung pulang gitu, nggak mau membuat jamaah kedua di masjid. Ada riwayatnya memang itu, tapi pandangan yang paling kuat boleh ada jamaah kedua di masjid asalkan jamaah pertama selesai ya. Tapi keutamaan tetap ada di jamaah yang pertama, jamaah utama itu ya Pak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, istihbabu takhfifil imam, ya, disunnahkan takhfif al-imam, disunnahkan imam meringankan. Nah, jadi disunnahkan imam meringankan sholatnya. Ini sebelumnya sudah kita bahas ya, ringan itu bukan berarti, kan kalau standarnya dibalikkan kepada selera kita masing-masing itu akan berbeda ya Bu ya. Si A ringannya ya qul huwallahu ahad misalnya, si B ringannya inna a'thaina, yang si C ringannya an-naba, itu akan berbeda-beda. Maka ringannya itu standarnya Nabi SAW. Cuman dalam kondisi tertentu imam perlu memperhatikan kondisi makmum, itu yang perlu diperhatikan. Ringannya di situ maksudnya, bukan berarti mengikuti apa yang diinginkan oleh makmum berarti imam itu, karena contoh keringanan itu di Nabi SAW. Cuman dalam kondisi tertentu imam perlu memperhatikan hal-hal seperti kondisi makmum. Jadi disunnahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya bersama para makmumnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum bin nasi," jikalau salah seorang di antara kalian mengimami orang banyak, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihimud dhaif, karena di antara mereka ada yang dhaif, was-sakim, orang yang sakit, wal kabir, orang yang sudah sepuh. Fa idza shalla li nafsihi, kalau seandainya dia salat sendirian, falyutawwil masya, maka hendaklah dia memanjangkan sesuai keinginannya. Baik, kalau mengimam kita memang perlu memperhatikan makmum itu, karena ada makmum yang sudah sepuh, ada yang sakit, ada yang punya hajat, kan kita nggak tahu semuanya ya. Perlu kita perhatikan itu ya. Kalau kita sendirian ya itu mau panjang seberapapun kan nggak masalah ya Bu ya Pak. Kalau Rasulullah kan sampai bengkak kaki beliau ya, tatawarram qadamahu, sampai bengkak-bengkak kaki beliau kalau Rasulullah sendiri Pak. Makanya Aisyah bertanya, kenapa engkau masih sholat seperti itu ya Rasulullah, kan sudah diampunkan dosamu yang terdahulu dan yang kemudian gitu. Kata Rasulullah, afala akunu abdan
syakur. Memang saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur, kata Allah Ta'ala. Nah, bersyukur diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Kalau kita kan menjalankan itu selain sebagai bab syukur, ya kita berharap doa kita kan diampunkan ya Pak ya. Kalau Rasulullah sudah diampunkan dosanya, tinggal syukur saja. Beliau seperti itu, bengkak-bengkak kakinya ya. Apalagi kita, ya pertama bentuk syukurnya dosanya juga banyak gitu. Artinya kita ya juga jangan terlalu inilah, jangan artinya mengabaikan, melalaikan ya, kita kerjakan. Udah pernah membahas itu, minimal kita menjaga sholat kita. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la adkhul fis salati, aku mengerjakan salat, wa ana uridu italataha, kata Rasulullah, aku ingin memanjangkan. Di pas masuk salat Rasulullah berniat ingin memanjangkan salat ketika itu. Fa asma'u buka as-sabi, kemudian aku mendengarkan tangisan anak kecil, kata Rasulullah. Fa atajawwaz fi salati, kemudian aku cepatkan, aku segerakan salatku, mimma a'lam, berdasarkan apa yang aku ketahui, min syiddati wujdi ummihi min bukaihi, karena ya derita perasaan ibunya karena tangisan anaknya. Karena anak menangis otomatis ibunya kan perasaannya nggak khusyuk lagi sholatnya Pak Bu ya. Maka Rasulullah pun sebagai imam ketika itu yang mempercepat sholatnya, ya mempercepat sholatnya. Nah tadi kita katakan sunnahnya ringan itu bukan berarti berdasarkan keinginan kita atau keinginan makmum, karena ringan standar kita itu berbeda-beda. Makanya kepada ringannya standarnya Nabi. Cuman dalam beberapa kondisi kita perlu memperhatikan bagi yang imam, kondisi jamaah yang di belakang kita. Seperti itu, kalau ada yang menangis ya otomatis anak kecil menangis Pak, ibunya kan nggak konsentrasi lagi, maka perlu diperhatikan di situ. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Rasulullah berkata, "Ma shallaitu khalfa imamin qad," ini Anas bin Malik Pak, aku tidak pernah salat ya khalfa imamin qad, di belakang seorang imam pun, akhaffa salatan, yang lebih ringan salatnya, wala atamma salatan, yang lebih sempurna salatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Umar bin Abdul Bar ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan, at-takhfifu likulli imamin, meringankan salat bagi setiap imam itu adalah perkara ijma' yang disunnahkan oleh para ulama, illa anna dzalika innama huwa aqallul kamal, hanya saja meringankan itu Pak ya aqallul kamal. Aqallul kamal itu artinya standar paling minimalis ya. Standar paling minimalis untuk meringankan itu. Minimalis itu berapa di situ? Ya, 3 kali tasbih ya Pak. Aqallul kamal itu dalam kitab ini dikatakan standar paling minimalis untuk ringan itu adalah 3 kali tasbih. Nah, sedangkan kalau sampai ada yang dihilangkan atau ada yang dikurangi karena pengen cepat sholat, itu enggak, dibacaannya enggak sempurna lagi Pak ya. Jadi cepatnya itu, ringannya itu ya bacaannya tetap sempurna. Bukan berarti cepat kemudian di situ ada bacaan yang dihilangkan, kemudian ada yang dikurangi, bacaannya enggak tepat, itu ya enggak dibolehkan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat karena an-nakril ghurab, qad naha an-nakril ghurab, melarang salat seperti burung pelatuk itu. Burung gagak atau burung pelatuk yang matuk-matuk Pak. Cepat gitu ya. Mas. Nakril ghurab ya. Dalam riwayat diceritakan beliau melihat rajulan yusalli, salah seorang sahabat salat, falam yutimma ruku'ahu ya, enggak menyempurnakan rukuknya, jadi salatnya cepat. Belum sampai rukuk sempurna udah ada naik lagi Pak ya. Allahu Allahu liman hamidah gitu, cepat gitu ya. Nah. Maka apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli ya. Selesai salat dipanggil sama Rasulullah. Dalam riwayat kan begitu ya, 3. Rasulullah lagi berhalaqah, ada seorang sahabat salatnya seperti naklur ghurab ya Bu ya. Seperti burung pelatuk cepat. Langsung Allahu Akbar, Alaikum gitu. Panggil sama Rasulullah, sini gitu. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Coba ulang lagi salatmu, kamu belum salat gitu ya. Ya, pengen cepat malah diulang lagi sama Rasulullah Pak ya. Sampai 3 kali dia nggak paham itu. 3 kali nggak paham dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah salah saya di mana gitu. Salah saya di
di mana gitu ya. Kemudian baru dijelaskan adanya tumakninah bagi Rasulullah SAW dalam salat. Kata Rasulullah, la yanzurullahu ila man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudi. Allah tidak melihat kepada orang yang tidak menegakkan sulb, tulang punggungnya ini Pak Bu ya, nggak ditegakkan, nggak lurus ketika rukuknya dan sujudnya. Jadi ya gini dulu posisinya, kan tumakninah dulu tuh. Tumakninah seberapa? Sebacaan satu kali subhana rabbiyal azim, pernah kita bahas. Di ruku itu subhana rabbiyal azim. Nah ini satu batasan itu bacaannya. Lurus dulu punggungnya ya Pak, baru baca. Kemudian sambil i'tidal. Nah, kalau kita nggak baca apapun, minimal diam subhana rabbiyal azim. Kemudian sebatas bacaan itu gitu ya, satu bacaan itu. Kemudian sujud. Kemudian baca subhana rabbiyal a'la itu ya. Batas minimalnya satu bacaan itu. Nah, lurus dulu punggungnya. Kalau nggak lurus punggungnya itu berarti nggak sah gitu ya. Nggak sah. Karena naklul ghurab itu disuruh ulang sama Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan ya, la a'lamu khilafan baina ahli ilm, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang sunnahnya meringankan bagi setiap orang yang mengimami suatu kaum sesuai dengan syarat yang sudah kami jelaskan, yaitu apa Pak? Itmam, sempurna. Jadi enggak ringan tapi harus sempurna, enggak boleh ada yang dikurangi, nggak boleh ada yang dihilangkan. Bacaan tumakninah jangan sampai hilang. Itu tumakninah itu yang sering hilang gitu. Itu sholat yang dilakukan oleh sahabat yang disuruh ulang itu kan bukan sholat wajib itu Pak. Kan Rasulullah lagi sholat duduk itu berhalakoh, kemudian masuk laki-laki tadi, itu kan sholatnya bukan sholat wajib itu ya. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan ditegur sama Rasulullah seharusnya, karena dia nggak ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Sholat sunnahnya dia lakukan. Nah ini dia ya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tubaghidhullaha ila ibadihi, jangan kalian menyebabkan orang tidak suka kepada Allah taala, benci kepada Allah taala. Yatulu ahadukum fi salatihi, salah seorang di antara kalian, yutawwilu ahadukum fi salatihi, salah seorang di antara kalian memanjangkan salatnya, hatta yashqa ala man khalfahu, kemudian menyulitkan orang yang di belakangnya. Itu kalau sampai imam udah jelas di belakangnya ada kepentingan Pak ya, ada orang tua-tua, ada orang yang sudah banyak hajat misalnya, kemudian dipanjangkan lebih daripada biasanya, baca satu ya, nggak wajar lah panjangnya ketika itu. Maka kata Abdullah ibnu Umar ya, atau Umar bin Khattab di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan kalian membuat orang benci kepada Allah Taala. Membuat benci kepada Allah Taala itu artinya apa Pak? Ya kita panjangkan sholat ya, kemudian menyulitkan mereka, kemudian setelah itu mereka nggak mau lagi berjamaah gitu ya. Nah besok saya nggak mau jamaah gitu ya. Nah lama sekali gitu ya. Jangan sampai begitu juga. Makanya perlu imam itu memperhatikan maslahat di situ Pak ya. Kapan harus memanjangkan, kapan harus memendekkan. Sama lah kayak menjadi pemimpin itu. Kapan harus berbuat begini, kan jamaah itu kan seperti orang memimpin negara itu Pak ya. Kapan harus berbuat begini, kapan begini, kapan begitu. Intinya jangan sampai orang gara-gara kita, orang membenci Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab, gara-gara kita memanjangkan sholat, menyulitkan mereka, kemudian berikutnya mereka nggak mau sholat lagi gitu ya, nggak mau berjamaah ke masjid, imamnya itu lama gitu ya. Ya memang dia di satu sisi mungkin perlu bersabar juga, tapi imam sebagai orang yang tahu hukum ya juga seharusnya ya introspeksi diri juga, itu perlu diperhatikan Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, Ibu sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, poin kelima yang perlu kita perhatikan terkait dengan sholat berjamaah, italatu al-imami ar-rak'atal ula, imam memanjangkan rakaat pertama, wantizaru man ahassa bihi dakhilan, kemudian menunggu orang yang rasanya akan masuk, liyudrikal jamaah, untuk ikut berjamaah. Jadi yang dipanjangkan itu rakaat pertama. Jadi rakaat pertama itu disunnahkan dipanjangkan daripada rakaat kedua ya Pak ya. Kemudian kalau seandainya ada orang yang dirasa akan ikut berjamaah Pak, ya dipanjangkan dulu. Memang salah satu tujuan memanjangkan rakaat pertama itu biar orang-orang yang agak telat datang itu bisa ikut mendapatkan rakaat
pertama gitu. Makanya imam kalau rasa-rasanya masih ada yang akan datang ya ditunggu dulu gitu. Ditunggu bisa jadi dipanjangkan bacaannya itu. Salah satunya begitu memang. Makanya sunnahnya memanjangkan rakaat pertama. Biar yang orang-orang baru datang itu yang agak telat dikit Pak ya, karena jauh jarak rumah jauh berjalan itu bisa ikut mendapatkan rakaat pertama. Biar nggak dia masbuk ya Pak ya. Nah, sunnahnya memang begitu. Ya. Jadi yusra disunnahkan lil imami bagi imam ayyutawil ar-raka'atal ula untuk memanjangkan rakaat pertama intizaran untuk menunggu lid dakhil orang yang masuk liyudrik fadilatal jamaah agar ia mendapatkan fadilah berjamaah sebagaimana disunnahkan untuk menunggu orang yang rasanya akan masuk wahwa raki dia ruku kemudian rasanya kalau masih ada orang yang udah mulai kedengeran suara berwudu Pak misalnya dari kamar mandi masih kedengeran ya, rukuknya agak dipanjangkan dikit aja gitu Pak ya. Jadi imam itu memang perlu kebijaksanaan memang di situ. Pertama memanjangkan rakaat pertama biar orang yang datang udah masa masuk. Yang kedua kalau rukuk itu biar orang mendapatkan rakaat pertama bersama imam ya ditunggu aja. Kalau seandainya orang baru mau masuk gitu ya kelihatan kan kedengeran bagi imam itu Pak ya. Kedengeran atau apa rasa-rasanya dia mau biar dia mendapatkan rakaat bersama imam itu kebijaksanaan imam di situ. Di sunnahnya memang au asna'a qu'ud al-akhir atau ketika duduk di rakaat terakhir mau salam Pak mau salam gitu ya. Ada beberapa orang yang baru masuk mungkin ya biar dia mendapatkan fadilah berjamaah bersama imam. Tadi kita katakan jamaah pertama tetap lebih baik daripada jamaah selanjutnya. Makanya kalau kita mendapati imam mau salam Pak ikuti imam pertama itu Allahu Akbar kemudian langsung tahiyat akhir nggak dihitung satu rakaat nggak apa-apa tapi kita mendapatkan fadilah berjamaah bersama imam yang pertama atau yang utama itu. Makanya imam sunnahnya memanjangkan rakaat pertama memanjangkan ruku kalau seandainya ada yang dirasa masuk biar mendapatkan rakaat pertama atau memanjangkan duduk tahiyat akhir itu kalau seandainya ada yang baru masuk biar dia mendapatkan fadilah berjamaah Pak ya. Ada hadis Abu Qatadah Pak, riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawil al-ula beliau memanjangkan rakaat pertama. Qala fadhananna kami menduga kata Abu Qatadah beliau ingin ayyudrikan nasu ar-raka'atal ula agar orang-orang mendapatkan rakaat pertama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan laqad kanatis sholatu qamu salat didirikan fayadhhabuz zahib ilal baqi kemudian seseorang pergi ke baqi fayaqdi hajatahu kemudian menyelesaikan hajatnya kemudian dia berwudu kemudian mendatangi datang lagi ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih akan didapati di rakaat pertama karena lamanya. Ini sholat zuhur ya pernah kita bahas waktu itu Pak sebelumnya. Jadi Rasulullah itu panjangnya di rakaat pertama pas sholat zuhur itu Pak ya. Beliau sholat kemudian misalnya ada seseorang jamaah ini dimisalkan ada seseorang yang pergi ke kuburan Baqi dulu kemudian berziarah ke sana kemudian pulang ke rumahnya menunaikan hajatnya kemudian dia berwudu balik lagi ke masjid itu Rasulullah masih di rakaat pertama itu kita bisa panjang bayangkan lamanya itu Pak ya lamanya gitu ya. Itu artinya Rasulullah sana itu memang sengaja melamakan itu karena sunnahnya begitu. Yang kedua itu ya karena untuk menunggu orang-orang yang baru datang untuk bisa ikut berjamaah bersama imam. Pak di situ ada yang mau ditambahkan Pak? Sebut. Nggih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang duluan tuh juga ada keroyak lain kepanjangan semakin lama sehingga nggak tenang juga sholatnya karena ada yang
segera punya acara dan sebagainya, atau mengambil kentut atau sebagainya. Ya kalau dipanjangkan semakin susah yang datang awal. Oke. Yang pertama terkait dengan imam masbuk, memang ada khilaf di kalangan para ulama itu Pak Haji, mengenai imam bagi orang yang masbuk, apakah ada boleh ada jamaah kedua di masjid itu atau tidak gitu ya. Tapi kita mengambil pandangan jumhur ulama di situ bahwasanya boleh adanya masbuk menjadi imam, karena kan dia tadi menjadi imam, menjadi makmum kepada imam yang pertama, kan sudah selesai ikatannya Pak Haji. Ketika assalamualaikum waalaikumsalam, dia sudah putus hubungannya, sehingga ketika itu dia sudah sholat sendirian, sehingga ketika datang yang lainnya untuk menjadikannya sebagai imam, itu sudah menjadi jamaah tersendiri, kan gitu. Jadi tidak ada masalah sama sekali seandainya seorang orang yang aslinya masbuk pada awalnya kemudian sudah putus ya dengan ini, itu tidak ada masalah sama sekali. Nggak boleh itu kalau seandainya tiba-tiba kita dua orang sama-sama masbuk, kemudian ya biar tetap berjamaah, kemudian yang satunya mundur ke belakang, kemudian langsung yang depannya menjadi imam gitu ya, padahal tadi sama-sama masbuk sejak awal. Ada yang kayak gitu ya. Ada itu yang membuat kebijaksanaan sendiri dia gitu ya, itu padahal dia sama-sama karena sudah dapat pahala gitu. Tapi kalau seandainya memang sudah dia yang datang itu orang baru aja, belum ikut masbuk sebelumnya, itu nggak ada masalah sama sekali sudah. Walaupun memang ada khilaf, kita fikih memang ada khilaf pasti di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau terkait dengan orang yang sengaja memperlambat itu memang ada wanti-wanti sendiri dari Rasulullah SAW terkait dengan orang itu gitu ya. Nanti akan ada hadisnya, orang-orang terbiasa mengakhirkan, ya Allah akhirkan segala urusannya gitu ya, akhirkan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam apalah, dalam prestasi gitu. Memang ada ancaman tersendiri gitu. Nah idealnya memang kalau bisa kita semuanya berfastabiqul khairat, terpacu dalam depan. Tapi memang sunnahnya bagi imam memang untuk memperpanjang tadi itu Pak Haji. Makanya tadi kita mengatakan ya sunnahnya bagi imam ya memperhatikan kondisi itu Pak Haji. Tapi kalau seandainya memang perlu ada yang ditunggu, ya disampaikan ditunggu. Tapi bagi orang yang terbiasa untuk terlambat, memang perlu juga untuk memperbaiki diri agar tidak menjadikan itu sebagai kebiasaan, karena semua orang kan punya hajatnya masing-masing gitu tadi Pak Haji. Kira-kira gitu Pak Haji. Allahu a'lam bishawab gitu. Kita cukupkan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, masih terkait dengan sholat berjamaah insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.